Halo teman-teman Circle semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua teman-teman yang ada di rumah juga sehat-sehat. Kita kembali lagi di Circle After All Podcast sama gue Dea, dan di sini gue sebagai moderator dari Circle After All Podcast episode keempat. Nah, di sini kita punya dua podcaster lagi nih, ada podcaster A dan juga podcaster B. Hai podcaster A. Hai. Hai. Kok agak terputus-putus gitu. Ya, Boleh kenalan dulu dong podcaster A siapa nih namanya? Ini ya, namanya Dayat. Boleh dijelasin sedikit hobinya Mas Dayat apa sih? Gue kalau hobi itu gimana ya? Musik, suka main Boleh. musik. Boleh. Keren gak sih? Keren kali ya? Ya musik. Oke. Musik, Ya. baca status temen di WA. Oke, terima kasih untuk podcaster A dan kita akan menyapa untuk podcaster B. Hai podcaster B. Halo. Hai, boleh kenalin diri dulu? Iya, gue sebagai podcaster B bisa disebut Rohaye. Oke, Mbak Rohaye dan Mas Dayat ya? Iya. Oke, boleh sebutin hobi-hobinya Mbak Rohaye? Wah, hobi gue tuh apaan? Sebenarnya hobi gue tuh nonton band-bandan, cuman udah nggak ada band-bandan, jadi ya ngelihatin YouTube aja sih. Ngeliatin YouTube aja, oke. Iya. Kayaknya kalian demen-demen musik nih ya berdua nih. Iya. Iya, oke kalau gitu. Terima kasih kenalannya podcaster B dan podcaster A, yaitu Mbak Rohaye dan juga Mas Dayat. Kita akan mulai podcastnya sekarang. Boleh. Silakan. Dapat bocoran dari tim podcast, katanya lo suka main musik ya? Boleh share nggak musiknya tuh kayak apa? Ya suka musik, main musik, suka main, terus musiknya kayak apa? Semua musik sih, maksudnya gimana ya? Ya kayaknya kebanyakan Indonesia sama lagu-lagu tahun 80-an itulah, band-band luarnya gitu. Oh gitu. Main musiknya apa tuh biasanya? Oh, untuk alat musik yang gua sering gunain ya sama kayak anak nongkrong biasa gitu, paling gitar, terus suling gitulah. Tadi kan nyebutin band 80-an ya. Itu bandnya apaan kalau boleh tahu? Club Actis. Bukan deh. Ya enggak juga. Wait. Ini apa? Jangan searching dulu. Tadi disebutin 80-an. Iya. Maksudnya ya gue kayak sukanya lagunya si Guns N' Roses tuh kayaknya 80-an bukan sih? Guns N' Roses, terus 90-an apa 80? Kayaknya itu Guns N' Roses. Terus tapi kesini-sininya Codeline. Ya musik-musik ini sih Kak, buat easy listening aja gitu. Rohaye gitu, iya. Gua nanya ke lu nih, Rohaye. Gini, lo dengerin musik di genre yang sama seperti yang lo mainin biasanya nggak? Atau beda? Jadi sejujurnya gue nggak bisa main musik, jadi gue cuman penikmat musik doang. Jadi kayak enak nih gitu sih. Jadi gue nggak memainkan musik, cuman gue mendengarkan musik di genre-genre yang gue suka gitu. Apa ya, misalkan genre apa? Apa ya? Senja-senjaan sih gue suka tuh, musik yang kayak musik sekarang senja-senjaan gitu. Yang kata-katanya tuh kayak mempunyai berbagai makna gitu. Jadi si musisi itu menyampaikannya kayak kita harus mikir lagi tuh, suka gitu. Wow. Indie ya, kayak folk gitu ya berarti ya? Iya kali indie. Iya, indie. Kalau gue sih suka yang jenis musiknya itu apa ya, alternatif gitu mungkin ya. Tergantung mood sih, pokoknya gue suka semua kecuali dangdut gitu doang sih. Hey! Tapi iya. Terakhir yang lu play musik apa? Band apa atau lagu apa? Yang terakhir gue play sampai saat ini. Itu Reality Club yang di album terakhir.
Lu harus dengerin. Apa kenapa lu bisa suka Reality Club. Reality Club, oke. Apa yang lu kenapa saat tadi tuh lu dengerin lagu itu kenapa? Gue dengerin itu karena gue suka sama bandnya. Jadi gitarisnya ganteng banget nih dan pinter banget gitu. Terus ya udah gitu doang sih sebenarnya. Berarti memang suka aja. Mendukung berarti ya ketika anak band itu ganteng tuh kayak ngejual juga ya kayaknya ya. Gitu nggak sih? Kadang gitu sih, tapi kan ganteng orang kan beda nih. Mungkin kalau bagi cewek-cewek yang lain dia biasa aja gitu, tapi menurut gue kayak wah ganteng masih. Siapa itunya yang lo suka gitarisnya siapa? Reality Club itu siapa? Yang gue suka itu Iqbal sama Faiz sih. Orang itu band Indonesia. Gue baru tahu loh. Iya dia tuh sebenarnya band Indonesia yang gedenya tuh di Indonesia dan juga Southeast Asia lah gitu kayaknya gitu. Gitu lo harus dengerin sih sumpah serius. Ya nanti dicoba. Itu biasanya ketika apa musiknya didengerin enaknya kayak gimana gitu. Dengerinnya yang bener-bener ya biar nggak sekalian hatinya lagi hancur nih ya gue denger lagu-lagu yang hancur-hancuran gitu, yang ngancurin hati kalau gue gitu. Jadi biar kelar hari itu gitu. Lagu yang ngancurin hati itu kayak apa dong? Maksudnya yang gimana ya? Yang ketika sedih tuh kayaknya ya menurut gue sih ketika sedih tuh orang dengar musik tuh bukan dari musiknya tapi dari liriknya. Ketika lu sudah mendengar musik melalui liriknya itu berarti lu lagi nggak fun gitu. Tapi ketika lu dengerin bener-bener pure musiknya berarti hati lu tuh lagi seneng gitu. Jadi biasanya gue dengerinnya ya kalau lagi kacau-kacaunya galau-galaunya tuh ya Codeline yang All I Want, terus Radiohead kayak gitu. Tapi ada opini nih yang mengatakan bahwa kalau lagi galau gitu kan, terus habis gitu lu dengerin lagu yang hancur banget, itu malah bikin lu tuh jadi down gitu. Lu setuju gak sih kayak gitu atau gimana gitu? Menurut lu gimana? Ini sih gue ngerasa punya pakemnya sendiri gitu kayak pakem ya udah sendiri. Iya kayak ngancurin ya udah lagi hancur nih udah hancur aja sekalian gitu. Nanti biar besoknya ya tetap hancur sih cuma kayak ya udah gitu yang kemarin gitu. Itu sih salah satu trik aja buat ngindarin terlalu patah hati yang gimana gitu. Daripada gue bengong ya kan patah hati terus mau jadi pengen sekalian dengerin sekalian dia sekalian dihancurin gitu aja. Iya hancurin. Kalau lu tuh pernah nonton konser pasti kan? Ya terakhir konser yang lu tonton apaan? Terakhir konser yang gue tonton itu secara live ya maksudnya? Ini di M Block Efek Rumah Kaca, launchingnya album terakhirnya dia. Itu berarti nonton kemarinan ya sebelum pandemi kayak Januari deh atau Februari. Terakhir gue 2015 ulang tahun Slang di Ancol. Ya Slanger gue. Tapi itu berarti Slang doang, nggak ada lain lagi. Iya merayakan ulang tahun Slang pure Slang ulang tahun Slang ke-36 kayaknya. Kalau Slang itu lebih menikmatinya lebih ya dari jauh lah gitu. Enggak sampai. Tapi ada ketika memang masih sama teman-teman pasti ke tengah kita bikin lingkaran ya kayak mosing-mosing gitu. Paling lagu-lagu tertentu juga. Karena kalau di Slang itu biasanya ada lagu misalkan lagu Virus pasti si penontonnya tuh secara otomatis langsung tiba-tiba nyalain korek api ke atas gitu. BTW tadi lu nyebutin kalau ada moshing gitu kan. Nah emang di Slang tuh lagunya ada yang bisa di moshingin ya? Ada itu Slang ada ya? Album sampai 96 itu lagunya masih rock and roll lah lagunya tuh. Dan tahun tuh buat gua. Oh gitu ya. Iya, boleh dengerin album Slang yang awal-awal tuh kayak dia tuh benar-benar masih pure murni, benar-benar kayaknya apa yang dirasakan sama remaja pada umumnya ketika itu gitu. Dan gue nostalgia dan kenal Slang emang dari Empo sih. Jadi Empo tuh sebutnya Slanky gitu kan. Wow. Iya.
kalau lu punya pasangan, lu akan main musik nggak buat dia? Kalau lu punya pasangan. Ya kalau lu si Dayat, kalau Dayat ketika punya pasangan, ketika Dayat punya pasangan, Dayat bakal main musik nggak buat si doi? Everywhere every time kayaknya. Wow. Bucin banget. Ya kayak gimana ya, kalau nyanyiin ke orang yang kita sayang tuh kayak punya energi tersendiri tau, kayak dan kayak gimana ya, kayaknya itu ngelihat ya maksudnya kayak dunia tuh seakan-akan tuh udah gua sama lu aja lah gitu mau, dan pasti kayak seringnya begitu memang. Gua kalau berpasangan itu ya kadang-kadang bikin lagu buat dia, nggak tahu itu tindakan romantis atau bukan, tapi menurut gue sih romantis. Buat lagu yang lu ciptain sendiri gitu, maksudnya dari lirik sampai lagunya tuh jadi, terus lu kasih ke dia berupa kaset atau lu nyanyiin aja gitu? Belum sampai masuk ke recording sih gitu. Dan karena ketika sudah masuk recording biasanya gue udah putus. jadi pas putus ya ini lagu buat gue dulu nih gitu. Kayaknya sih gitu mungkin. Mantan gue. Mantan gue enggak. Ya. Berarti dia emang nggak baik berarti buat lu. Klise banget. Enggak, apa sih maksudnya? Ya mungkin karena pas itu ya namanya juga masih ini kan apa? Belum ke arah fokus buat di musik gitu ya, cuma bikin. Tapi akhir-akhir ini sih ya semua karya sih apa ya, ciptaan yang gue bikin tuh ya sekarang baru direalisasikan ketika sudah mulai mempunyai penghasilan gitu. Oke. Nah, tapi sekarang lu punya pasangan nggak nih? Sekarang? Iya. Enggak free. Free. Zamannya free ya, free. Nah, berarti kan belum nih. Pengen punya nggak pasangan? Terus alasannya kenapa lu pengen punya pasangan? Waduh. Gimana ya? Pengen punya gak? Ya gimana ya? Kayak belum terlalu ini juga sih, bukan kebutuhan primer juga, malah lebih suka berteman gitu dengan banyak orang, apalagi lawan jenis yang pemikirannya pasti bakal berbeda. Katanya sih memang kalau perempuan mainin rasa gitu, nggak pakai logika. Bener gak sih? Iya bener. Ya gue setuju sih. Nah, ya. Karena kalau circle gue semuanya cowok tuh otak gue makin keras menurut gue gitu. Jadi ya gue senang ketika punya banyak temen cewek. Wow. Temen-temennya maksudnya ya sekedar sharing gitu, nggak sampai baper. Ngerti. Iya. Tapi lu pernah punya? Kita nggak sama sih, karena gue sendiri pun seneng banget temenan sama cowok. Wow. Maksudnya apalagi kalau cowoknya tuh lebih tua gitu kan, jadi kayak dianggapnya tuh adik gitu kan. Tua. Lu suka nggak baper ya, tapi nggak baper ya. Dede gemes. Ada nih gitu. Dede gemes bukan dede gemes. Ya kayak ya abang ketemu gede gitu ya. Ya kan berarti kayak lu juga kan, lu cari yang lawan jenis, terus habis itu ya di sini gini loh dek, nih abang Dayat kasih tahu nih gitu. Iya nggak jujur loh ya kan. Gimana ya enggak gimana ya. Takutnya tuh apa yang gue ucapkan saat ini kan ini jejak digital gitu. Takutnya enggak digital. Gue takut gak sesuai apa yang nanti ketika di real life-nya tuh kayak takut sebetulnya kalau ngomong begini tuh gue gimana ya, kalau ya gimana, temen cewek maksudnya temen cewek yang begitu ya ada, tapi kayaknya bukan lebih ke ade-adean kalau gue, jadi lebih kayak gue lagi suntuk nih ayo jalan gitu. Jadi kalau so gantengnya tuh kadang-kadang ya minggu ini sama teman yang ini, yang minggu ini sama teman yang lain. Ini ya. Dan sekarang lo ada bokin gak pasangan? Nggak ada. Dan pengen nggak punya pasangan? Kalau dibilang pengen, cuman pikirannya masih nggak ke situ sih. Gimana ya? Jadi kayak yaudah. Nah, ada nih, kalau gue itu sebenarnya pemikiran gini, gue pengen sih punya pasangan gitu kan. Tapi gue yakin sebenarnya kayak pasangan gue ini teman gue sendiri gitu, karena
kalau orang baru, nah kayak gitu tadi, kayak lu bilang, maksudnya jadi kayak mungkin hambar atau apa, soalnya kan ya nggak ngerti kan di awal, oh dia kayak gini baru ketahuannya barusan gitu kan, baru ketahuannya padahal PDKT itu biasa aja gitu ya nggak sih. Jadi kayak berarti, menurut gue sih ya kayak enak sama temen gitu, tapi ya kemungkinan besar berarti lu bakal bakal dapet cowok yang jatuhnya temen lu gitu ya, yang memang udah ngerti lu gitu ya. Kayak maksudnya kalau gue pikir sih kayaknya gitu, yang bisa nerima gue tuh kayak teman-teman gue gitu, nggak bisa kayak gitu. Berarti kalau menurut gue ya gitu. Lu tapi kan nggak menutup kemungkinan ketika lu ketemu orang baru dan tiba-tiba sefrekuensi. Iya bisa jadi sih, cuman kan berarti kan sebenarnya awalnya temen dulu nggak sih? Kalau gue sih mikirnya kayak gitu deh, gue nambah temen dulu deh biar buat dijadiin ke next step gitu. Iya pasti, ya kayak lebih seleksi, kalau gue lebih nyeleksi kayak seleksi bukan so ganteng tapi gimana ya? Ya ini gue udah males nih buat ke pacaran lah gitu, udahlah biasa aja. Kalau memang mau serius saya nanti gitu. Kalau gue lebih ke situ. Lu kalau lu yang kayak gimana? Kalau gue sih kalau lagi ada cowok yang deketin nih. Sih. Oh gitu. Jadi emang Iya. Ya udah kita fun Yaudah aja dulu gitu ya. Ya maksudnya karena udah gak zaman gak sih, maksudnya ketika lu harus mengungkapkan perasaan atau istilahnya nembak gitu masih zaman. Iya benar enggak kayak enggak lagi zamannya ya, tergantung sih tapi ya. Tapi kalau lu sepakat maksudnya gak harus saling mengungkapkan. Iya, enggak saling, ya udah dijalanin aja. Maksudnya kalau emang ya gitu kayaknya bisa jalan nih terus ya udah jalan aja gitu. Kadang kan ya kita nggak tahu ya. Ya betul. Dan iya pokoknya intinya jangan terlalu berharap sama seseorang pasti kecewa. Betul. Kita tuh nggak boleh berharap sama manusia. Kita harus berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya betul dan maksudnya terlalu berharap juga kecewanya makin parah gitu. Jadi ya udah. Gak tau nih, gue tiba-tiba punya quote gue sendiri tuh kayak ketika ada orang yang datang tuh ya gue nggak bakal genggam dia karena suatu saat bakal pergi gitu. Jadi ya udah gitu aja. Nggak, maksudnya ketika kita sama-sama saling sayang atau saling suka ya udah nikmatin aja gitu kan. Pasti lo even nanti kedepannya entah lo meninggal ya kan, entah lo perginya karena mungkin kita apapun. Jadi ketika melepas kepergian itu ya nggak terlalu sakit banget sih gitu. Gue menghindari itu kalau gue. Iya benar. Tapi ya emang bener sih karena kan mungkin lu mikirnya lebih ke logika itu kan cowok kan, jadi ya gitu bener ya? sih. Kayaknya ya gitu sih, maksudnya terlalu digenggam juga manusia menurut gua nggak bisa sih gitu. Dan gua sendiri ngerasa iya kalau digenggam jadi kayak lu tuh milik gua seutuhnya, lu nggak bisa buat kemana-mana, lu harus apapun harus patuh perintah gua tuh kayak nggak bisa gitu. Biasanya kalau di fase pacaran sih begitu menurut gua. Masih pacaran soalnya kan, karena memang belum ke arah menikah gitu. Oke, seru sekali Mbak Rohaye dan Mas Dayat ini ya. Ada beberapa pertanyaan yang tadi nggak sempat gue keluarin, tapi nggak apa-apa. Obrolan kalian udah seru banget. Dan sekarang kita mau masuk ke ice breaking. Gue akan kasih sedikit gambaran dulu aja nih ya. Gini, kita masuk ke ice breaking namanya adu rayu. Bisa aja nih sebenarnya salah satu dari teman-teman circle yang mungkin lagi dengerin podcast sekarang ini adalah mungkin jodoh kalian atau calon-calon pasangan kalian, atau mungkin ternyata emang kalian ngegebet salah satu teman-teman circle gitu. Nah ini waktunya kalian untuk show off, unjuk gigi dan coba ambil hatinya mereka supaya kali-kali aja gitu besok tiba-tiba ada yang nge-word chat kalian gitu atau enggak kayak mau buat WhatsApp you atau apa segala macam dan chat lebih lanjut ya nggak menutup kemungkinan juga gitu ya. Jadi di podcast hari ini kita pengen bantu kalian berdua sebenarnya bertemu dengan si gebetan tersebut gitu atau si ya dia lah ya gitu. Tapi dengan cara yang tentunya spesial dan tim circle di sini melalui tantangan adu rayu ini gitu. Nah di tantangan ini kalian nanti akan diminta untuk boleh bebas kalian mau ngegombal kek, mau nyanyi kek dengan lirik karena Mas Dayat ini kan tadi bisa bikin lagu nih buat si dia gitu kan. Nah ini waktunya Mas Dayat untuk menunjukkan kemampuan Mas Dayat ini gitu. Dengan nanti kita akan kasih musiknya gitu. Jadi nanti ini akan kita kasih 3 babak di mana setiap babak memiliki 1 lagu yang akan dimainkan masing-masing 1 kali untuk setiap podcaster.
Nah, di akhir babaknya ini nanti teman-teman Circle of Our Podcast yang ada di room ini akan memilih siapakah pemenangnya dari tiap babak tersebut. So far so clear ya? Insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Oke, Mbak Rohaye. Siap. Oke, lagu pertama ini ada lagu Andra and the Backbone, Sempurna. Gitu. Nah ini gue kasih waktu masing-masing Mbak Rohaye dan Mas Dayat masing-masing 15-20 detik. Terserah mau ngegombal kek, mau nyanyi kek, terserah. Siapa yang mau duluan? Sweet aja sweet. Gak bisa dong, kan gak bisa nyalain kamera. Oke, Mas Dayat dulu ya. Yes, siap. Oke, siap. Oke ya, udah disiapin mau nyanyi atau mau ngegombal ya? Ini gue mulai play lagunya. Beri waktu 1 malam. Buah karya ya saya sendiri. Beri waktu 1 malam. Ya, kutunjukkan usaha yang sudah jadi keseharian. Aku takkan mengada-ngada atau membuatnya jadi lebih sempurna. Kalau kau berpikir kita tak bisa bahagia, seberapapun kuatnya aku meyakinimu, takkan mampu. Malam dingin, kau tetap menutup. Kemarilah di sampingku, kuceritakan hal-hal baru, yang tentunya cerita sebelum bertatap denganmu. Malam-malam, kita saja, dan bintang di langit malam. Mari berserah, pada siapa hati akan mengalah. Terima kasih. Udah. Wow. Siap. Keren. Keren banget. Keren banget. Kita akan berpindah kepada Mbak Rohaye. Udah siap belum nih Mbak Rohaye? Ya, siap. Siap. Mantap. Oke ya, gue mulai ya. Badai tuan telah berlalu. Salahkah ku menuntut mesra? Tiap pagi menjelang, kau di sampingku. Ku aman ada bersamamu selamanya, sampai kita tua, sampai jadi debu. Ku di liang yang satu, ku di sebelahmu. Banda Nera. Cakep banget. Emang keren. Emang Mbak Rohaye Dayat. Nah, ini waktunya teman-teman Circle of Our Podcast yang ada di sini boleh menilai siapa yang kalian pilih antara Mbak Rohaye atau Mas Dayat. Oke, Mbak Rohaye nih yang menang nih. Jangan mau kalah dong. Mas Dayat. Tunjukkan lagi puisi-puisi Mas Dayat di sesi kedua ini ya. Lanjut. Gue yakin banget sih Mas Dayat nih jago banget nih kayaknya ngegombal nih. Iya, gombalin gue dong. Coba, pengen tahu. Nah, pakai lagu ini, cakep. Gimana nih Mas Dayat? Terima tantangan nggak? Ngakunya anak slang nih, dah karaoke versi slang nih. Ya udah, siap, mantap. Nih Rohaye dengerin ya. Baru aja ku buka mata, terbangun pagi-pagi, langsung kepikiran laut. Setiap bunyi berdering, langsung keluarkan teleponku, berharap itu dari ya lagu. Udah deh. Mas Dayat unjuk gigi banget ya. Oke, kita move ke Mbak Rohaye ya. Semangat Rohaye, kamu lebih baik dari aku. Oke, siap. Buah duren, buah kedondong. Cakep. Abang keren, gendong aku dong. Iya. Oke,
Gue yang bacain, gue yang geli ya. Oke, teman-teman Circle of Lore Podcast di sini boleh memilih antara Mas Dayat dan Mbak Rohaya, siapakah pemenangnya? Oke, pemenangnya adalah Mbak Rohaya lagi nih. Mohon maaf Mas Dayat. Ternyata Mbak Rohaya tuh unjuk di giginya banget gitu. Karena gue mengalah untuk menang. Siap. Boleh. Oh iya, tadi dulu. Gue nggak butuh nilai, gue butuhnya rasa. Bagus banget itu kuatnya ya. Gue gak butuh nilai, yang penting gue rasa. Ya siap. Oke, ini pasti gue udah yakin banget Mas Dayat sama Mbak Rohaya udah menanti-nanti ini siapa sih yang dari tadi ngobrol sama gue gitu. Siapa sih sebenarnya Mas Dayat ini? Siapa sih sebenarnya Mbak Rohaya ini? Nah, sebelum kita reveal jati dirinya, coba deh gue mau tanya ke Mbak Rohaya. Kira-kira Mbak Rohaya kenal nggak nih sama Mas Dayat? Enggak. Nggak kenal ya? Nggak tahu ya? Enggak, kayaknya. Enggak. Oke. Kalau Mas Dayat sendiri gimana? Suara, gimana sih kayak suara susah buat ngeliat muka sih mungkin. Nah, Oke, yaudah kalau gitu mau kalian boleh buka kameranya masing-masing supaya bisa ngeliat siapakah sih sebenarnya Mbak Rohaya dan Mas Dayat ini. 3, 2, 1. curang. Agak bisa dong Mbak Rohaya dong. Gak gitu dong. Ayo dong. Oke. Udah pede lah ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi itu nomor 1. Ayo. Iya, oke, siap. Kacamatanya keren banget ya, double-double. Keren ya? Oke. Nah, kan udah ketahuan ya siapa Mbak Rohaya dan Dayat ini. Udah kelihatan nih, ada videonya. Nah, boleh kenalin diri dulu yang aslinya, Mas Dayat deh mulainya. Siapakah Mas Dayat ini, namanya siapa, terus kerja di Circle tuh di divisi apa, dan lain-lain, udah berapa lama gitu. Halo, perkenalkan. Nama saya Kiki Hardianto. Jadi tim CS, tim customer service di Circle join kayaknya 2018. Halo Rohaya, gue belum tahu nama lu soalnya. Sering banget nih orang ngechat salah ke Mas Dayat. Jadi nama saya tuh sama kayak Mas. Wah, oh my god, emang nama kayak gitu. Oh my god. Kiki tolong ini kan siapa ini? Oh gitu ya. Ya udah, jadi intinya nama gue sama Kiki Mela Clara dari divisi ya. produk gitu. Ya. Gitu. Kenapa saling memegang dagu bersamaan gitu? Yes, ya. Baju udah namanya sama, bajunya sama, warnanya hitam-hitam. Ya. Oke, ini nanti kalau misalnya udah masuk lagi, kita berandai-andai aja ya pandeminya cepat selesai gitu ya. Amin. Misalnya nih Mas Kiki lagi datang ke kantor headquarters-nya Circle gitu. Terus bakalan nyapa nggak sih sama Mbak Kiki gitu, dan begitu juga sebaliknya, atau Mbak Kiki lagi main-main ke warehouse-nya Circle gitu, kayak gue kayaknya punya temen nih di warehouse namanya Kiki juga, mau gue chat apa? Kita sudah berteman berarti ya. Ya ntar coba gue chat. Hai gitu, itu kita kemarin ngobrol. Oke, jadi nanti gimana nih kalau misalnya udah WFO, bakalan nyapa lagi nggak? Bakalan temenan lagi nggak? Jangan sampai ketemu di sini doang. Oh, nyapa dong, nyapa. Ya, nyapa kan ya, Mas Dayat. Dan ya pasti nyapa lah. Nggak, jangankan sama yang kenal ya, nggak kenal aja pengen kenal. Oke deh kalau kayak gitu. Nih, nanti kalau ini gue sapa. Oh, boleh Mas Dayat. Jangan lupakan saya. Oke. Nah, jadi sekarang kita harus sudahi podcast ini. Gue dan tim Circle of Lore Podcast mau ucapin terima kasih juga untuk Mas Dayat dan Mbak Kiki karena udah mau bersedia ikut podcast ini. Jangan lupa follow Instagramnya Insa Circle dan juga subscribe YouTube-nya Circle. Mudah-mudahan kalian happy, kalian senang ikutin Circle of Lore Podcast-nya. Thank you semuanya. Bye. Senang berjumpa dengan Anda Kiki. Dan Kiki. Terima kasih. Sehat terus. Bye. Happy terus semuanya. Bye. Ya, bye.